Mate kok. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat trigger agar bisa sesuai posisi ya bagi teman-teman yang kesulitan menggunakan trigger. Jadi ukurannya itu kan beda-beda ya, tidak sesuai. Jadi di sini saya sudah punya 3 buah ya, yang biasa saya pakai buat main 4 jari ya. Ini ada yang model ada kipasnya ya, ini sudah rusak dulu saya pakai itu. Terus kemudian saya beli trigger ya 2 buah, dan yang satunya juga sudah rusak. Oke, baiklah, di sini kita akan coba buka dulu PUBG-nya. Oke, jadi seperti ini kita akan sesuaikan untuk setting bagian kontrolnya ya. Jadi untuk bagian ini kita bisa sesuaikan untuk jari kita ya. Jadi tidak harus menggunakan trigger yang mungkin sulit untuk dijangkau ya. Jadi kita akan memodifikasinya agar sesuai dengan posisi yang kita inginkan ya. Jadi kalau kelebihan untuk yang model seperti stick PlayStation ini sudah ada kipasnya ya, jadi bisa auto on, handphone tidak terlalu panas. Ini sudah rusak dulu, karetnya ini sudah mulai sobek ya, jadi tidak bisa lagi untuk menekan tombol fire dan untuk scope-nya. Dan ini masih saya pakai untuk mendinginkan handphone ya. Oke, dan ini sampel dari trigger yang setelah saya pakai stick itu, ini juga sudah rusak, hanya kepakai beberapa bulan. Ini penyakitnya adalah sudah tidak bisa sensitif lagi ya pada bagian engselnya ini karena dia kendor. Jadi ketika kita mainkan itu dia tidak akurat ya untuk sentuhnya. Awalnya seperti ini saya potong ya untuk menyesuaikan jari. Saya potong jadi bisa digeser sesuai posisi telunjuk teman-teman ya, atau bisa pakai jari tengah. Contohnya seperti ini. Jadi ketika memasang ini jangan sampai bertumburan di posisi kamera ya, karena kalau bertumburan dia tidak bisa masuk. Oke, kalau kita masih pakai trigger bawaan biasanya seperti ini. Kalau nggak dimodif ya, dia ada di tengah, itu terkadang sulit dijangkau oleh jari kita. Jadi ini kita modif agar sesuai dengan posisi jari kita masing-masing. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menggunakan solder ya nanti untuk memotongnya. Dan ini adalah trigger yang baru saya beli tadi. Jadi ini akan saya modif juga. Namun ini ada sedikit perbedaannya dari trigger yang lama. Kalau yang lama itu langsing ya. Kalau untuk yang baru ini modelnya sedikit lebar untuk bagian pegangannya. Oke, lanjut saja. Di sini ada bagian pengunci ya. Ini adalah pengunci agar saling berhubungan ya, atau saling berkaitan agar dia tidak terlepas. Jadi ini nanti akan kita buang saja, kita congkel saja, kita buang. Kemudian ini kita pisahkan agar nanti kita bisa setting jarak sesuai selera kita ya. Oke, setelah terpisah seperti ini, nanti kita akan potong secukupnya ya bagiannya, kira-kira mana yang nggak perlu itu dibuang saja. Oke, bisa kita gambar, bisa pakai pulpen atau bisa pakai spidol, setidaknya agar garisnya lurus lah, tidak mencong ke kanan atau ke kiri. Ini kita garis terlebih dahulu. Oke, kemudian ini nanti akan kita setel posisinya ya, mau di bagian kanan atau di kiri, mau pakai yang panjang atau yang pendek, nanti terserah teman-teman, bisa digeser. Oke, di sini saya pakai solder karena lebih cepat ya. Kalau pakai cutter itu lumayan keras, sekalipun tajam itu prosesnya akan lama. Jadi saya pakai solder saja. Oke, pastikan soldernya sudah panas ya, karena kalau soldernya nggak dipanasin dia nggak akan mempan buat memutus bagian ini ya. Oke, kita garis terlebih dahulu biar lurus. Buat teman-teman yang juga menggunakan solder itu jangan pakai mata solder yang bagus ya, pakainya yang bekas saja, karena biasanya nanti kalau sudah bekas kena plastik itu mata solder akan rusak ya. Jadi pakai mata solder yang bekas saja. Bisa juga pakai gergaji besi, tapi hati-hati ya, nanti bisa terkena. Atau bisa pakai gerinda, itu mungkin lebih cepat tapi suaranya bising sekali. Kalau pakai solder ini silent ya, jadi tanpa suara tapi mudah untuk memotong plastik seperti ini.
Oke, setelah terputus bagian ini bisa kita ratakan ya, bisa pakai cutter bisa atau pakai gigit. Oke, jadi ini kita bisa setting sesuai selera teman-teman ya, bisa di kanan atau di kiri. Mau pakainya yang panjang atau yang pendek itu tinggal digeser saja, dipindah. Ini kita ratakan dulu biar nggak gores bagian bodi handphone ya. Jadi bekas potongan tadi, bekas yang kena solder itu diratakan terlebih dahulu. Ini juga kita lepas nih bagian pengunci bawahnya, diratakan dulu karena biasanya efeknya nanti akan menggores bagian backdoor atau case dari handphone kita ya. Oke, dikerok saja, ini juga lebih mudah pakai cutter. Oke, kira-kira bagiannya sudah tidak ada yang menggores ya, tidak ada yang kasar, kira-kira sudah cukup tuh, baru bisa digunakan. Oke, jadi pemasangannya untuk bagian belakang itu jangan sampai menumbur bagian kamera ya. Dan ini sudah ada kawan yang ngajak main bareng nih, kita abaikan dulu saja, kita akan tes contohnya seperti ini ya, tapi jangan sampai numbur bagian kamera. Posisikan untuk bagian scope ataupun untuk firenya itu jangan numbur. Nih contohnya kameranya ini untuk handphone saya ini nongol, jadi saya balik seperti ini, saya rotasi, jadi bagian kameranya saya arahkan ke bawah ya. Oke, jadi cari posisi yang datar ya atau yang rata. Oke, di sebelah kiri ini saya pakainya scope ya, karena terbiasa main PlayStation tuh untuk RL nya itu lebih mudah saya untuk scope ya, untuk bagian L kiri ya. Untuk kanan saya terbiasa untuk air ya. Oke, untuk settingannya bisa teman-teman geser ya ke bagian sini. Ini kita abaikan saja. Oke, lanjut sekarang yang satunya kita potong juga ya. Ini kita lepas saja karena ini akan menambah menambah sesak bagian penguncinya nanti kalau dipasang. Jadi takutnya kalau untuk LCD nya itu yang sudah pernah gantian, takutnya pecah kalau sesak untuk bagian pemasangan ini, jadi harus dilepas. Oke, potongnya sesuai selera teman-teman sih, nggak harus pendek seperti ini, kira-kira nggak numbur aja gitu aja udah cukup. Oke, ini bisa langsung dipatahkan seperti ini ya. Step by stepnya sama, setelah terpotong ini diratakan terlebih dahulu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih kesulitan menggunakan 4 jari tanpa bantuan trigger seperti ini, teman-teman bisa coba ya pakai trigger ya. Istilahnya sebenarnya ini bukannya kita nggak bisa pakai 4 jari, tapi kalau memang kesulitan ya kita apa boleh buat, kita coba pakai trigger ya. Karena saya sendiri pun sudah berkali-kali mencoba, 4 jari itu sulit sekali, jadi saya putuskan untuk menggunakan bantuan trigger ya. Oke, ini teman saya masih mengundang juga dari tadi, masih menunggu, kita biarkan dulu aja. Oke, untuk bagian firenya saya taruh sebelah kanan ya, jadi posisinya seperti ini. Oke, jadi di sini saya hanya menggunakan posisi kanan cuma satu buah telunjuk ya yang saya aktifkan, dan yang kiri juga satu buah telunjuk, jadi hanya menggunakan 4 jari ya. Jadi kalau mau 6 jari tinggal teman-teman setting aja untuk bagiannya.
mau pakai apa aja yang bagian sebelah kanannya. Ini saya cuma pakai satu ya, kanan satu kiri satu, jadi 4 jari, nggak pakai 6 jari. Jadi biasanya untuk yang satunya itu nanti saya lepas. Oke, kita akan coba di training ya, mode training. Jadi untuk respon time-nya memang lebih cepat ya, karena berbeda sekali ketika saya menggunakan keempat jari tanpa bantuan trigger. Tapi ketika menggunakan bantuan trigger tuh respon menembak dan skopnya itu lebih cepat karena terbiasa bermain PlayStation ya. Jadi memang sulit sekali untuk melakukan perubahan secara tiba-tiba, butuh tahapan. Oke, kita akan coba cari senjata terlebih dahulu. Oke, kita gunakan M4. Di sini pelurunya peluru hijau ya. Kita coba ambil tas terlebih dahulu. Di sini ada level 3, kita ambil level 3 saja. Oke, dan kita akan coba pakai scope-nya kali 2 saja. Oke, seperti ini ya. Jadi respon time itu bisa lebih cepat kalau yang terbiasa bermain game. Oke, karena saya sendiri sudah belajar berkali-kali itu sulit tanpa bantuan trigger kalau mau main 4 jari. Kalau 2 jari pasti sudah kalah terlebih dahulu. Kalau main sama player, sama bot aja saya masih kalah, kalau kalah nembak, kalah cepet biasanya. Jadi ketika saya ada bantuan trigger seperti ini, saya merasa terbantu ya, lebih mudah untuk bermain di 4 jari. Oke, jadi penampakannya seperti ini kurang lebih ya. Sepenuhnya itu tergantung juga dari skill teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa mungkin pakai 4 jari tanpa bantuan trigger itu mudah, ya silahkan dilanjut untuk ke yang 6 jarinya. Oke, jadi di sini juga tergantung dari koneksi internet ya. Sekalipun kita bermainnya bagus, tapi kalau koneksinya buruk juga sulit untuk menjangkau atau membidik musuh ya. Oke, baiklah, mungkin cukup demikian informasi bagaimana cara menggunakan trigger agar kita bisa setting sesuai jari kita masing-masing ya. Jadi seperti ini modelnya, tidak terlalu sulit buat teman-teman, bisa dicoba dipraktekkan kalau mau yang pakai trigger. Baiklah, semoga bermanfaat. Salam teknisi otodidak.